Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan di GPD Hebron. Senang sekali boleh bersama, bahkan melayani Bapak Ibu saat ini. Saya percaya kasih anugerah dan berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Tuhan boleh berikan, buat hari yang dimana kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami ingin percaya ada berkat khusus bagi orang yang beribadah kepada Engkau. Terlebih orang yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu biarlah pengurapan-Mu, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh meraih berkat firman Tuhan, meraih kekuatan firman Tuhan yang membuat kami menjadi orang-orang percaya yang semakin kuat, teguh di dalam Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul bersyukur di tengah ketidakpastian. Mari bersama-sama kita membuka dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hidup ini tidak selalu terjadi sesuai dengan harapan kita. Bahkan tidak jarang yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita. Sehingga muncul sebuah ungkapan bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Di mana kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari depan kita, atau apa yang akan terjadi pada hari esok kita. Ditambah lagi dengan kondisi hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan COVID-19. Di mana COVID-19 ini telah menjadi pandemi global. Seluruh penjuru dunia dihantui dengan ketidakpastian. Sehingga kita dapati bahwa ada orang-orang yang mulai mempertanyakan di dalam hatinya akan keberadaan hidupnya. Dan ini bukan saja dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya, melainkan orang percaya juga mempertanyakan. Mereka mulai mempertanyakan, kapan ini akan berakhir? Bagaimana nasib kesehatan kami? Bagaimana dengan usaha kami? Bagaimana dengan kami menjalani kehidupan ini? Dan ada banyak pertanyaan di tengah ketidakpastian ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketidakpastian ini jika kita tidak sikapi dengan baik, maka yang ada dan yang berperan penuh dalam hidup kita adalah kebimbangan, ketakutan, keraguan, kekhawatiran, kecemasan, dan hal lainnya. Kalau kita menjadi orang yang tidak dapat mengambil sikap dengan baik di tengah ketidakpastian, maka kita akan menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang cepat menyerah dengan keadaan ini. Sebab ada orang-orang yang ketika diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, terutama hari-hari ini di tengah ketidakpastian, maka rasa syukurnya itu mulai luntur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur adalah sebuah keputusan, bukan keadaan. Di mana kemampuan yang Tuhan telah taruh dalam diri kita, sebuah potensi yang dahsyat, di mana kita harus bangkitkan itu untuk supaya kita mampu mengatasi setiap keadaan. Dia keadaan sulit, dia keadaan tidak sulit, keadaan apapun itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hanya melihat bersyukur hanya karena keadaan, kita hanya mampu bersyukur ketika dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nyaman. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki gaya hidup di mana gaya hidupnya adalah mampu bersyukur walaupun dalam keadaan yang sulit. Oleh sebab itu di tengah ketidakpastian ini, maka kita harus menjadi orang yang mampu bersyukur di tengah ketidakpastian. Kita ada dalam sebuah pilihan, di mana kita harus memilih apakah saya harus bersyukur, atau saya pesimis, atau saya menyerah dengan keadaan hari ini. Tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak Tuhan, kita harus
memiliki gairah hidup untuk mampu bersyukur karena Tuhan selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehebat apapun hidup kita, pasti ada saja yang dikeluhkan. Sebaliknya juga, sesedih apapun keadaan kita, pasti ada saja yang bisa kita syukuri. Dan itu semua bergantung kepada kita, karena bersyukur adalah keputusan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah hal yang dikehendaki oleh Allah, hal yang disenangkan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang walaupun di tengah ketidakpastian, kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mengucap syukur bukan sekedar ucapan kata yang keluar dari mulut. Tetapi mengucap syukur adalah berangkat dari hati yang tulus, bukan setengah hati. Karena Tuhan melihat bukan soal apa yang kita katakan yang berangkat dari mulut semata, tetapi harus dari hati yang tulus. Oleh sebab itu, kiranya kita memiliki sebuah kesadaran rohani, bahwa mengapa kita harus bersyukur untuk ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Karena kita sebagai orang percaya sadar bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kembali kita melihat dalam Mazmur pasal 42 yang kita baca tadi, khususnya dalam ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, latar belakang daripada Mazmur pasal 42 ini adalah berangkat pada saat mereka sedang ada dalam masa pembuangan. Masa pembuangan adalah masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam Mazmur 42, mulai ayat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka Bapak Ibu akan mendapati bahwa keadaan pemazmur tidak sedang ada dalam keadaan yang baik. Tapi keadaan pemazmur sedang ada dalam keadaan yang sulit begitu luar biasa. Perhatikan dengan baik, kalau kita membaca itu, maka kita akan temukan bahwa pemazmur sedang berhadapan dengan penderitaan, kesukaran. Di sana dicatat bahwa kondisi jiwanya gundah gulana, jiwanya sedang tertekan, dia sedang ada dalam kegelisahan. Dan dia merasa Allah melupakannya. Dan lebih daripada itu, dia berkata, hidupnya berkabung di bawah himpitan musuh. Dan ditambah lagi, mereka musuhnya mencela dia sepanjang hari dengan mempertanyakan, di mana Allahmu? Ini sebuah kondisi yang bukan kondisi yang nyaman. Tetapi ini kondisi yang sulit bagi pemazmur. Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi yang luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah keadaan itu, pemazmur tidak menyerah dan terpengaruh dengan keadaan. Pemazmur tidak kecewa dan tinggalkan Tuhan, tetapi pemazmur membawa kita untuk mengerti dengan baik mengapa harus tetap bersyukur sekalipun keadaan demikian. Ada banyak alasan mengapa kita harus bersyukur, tapi saya hanya membagikan dua alasan sesuai konteks kita pada ayat yang kita baca hari ini. Mengapa harus tetap bersyukur di tengah ketidakpastian? Yang pertama, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari coba perhatikan ayat 12, ayat yang kita baca tadi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah, maka keadaan apapun yang diperhadapkan dalam kehidupannya, sesulit apapun, dia sadar bahwa dia akan mampu bersyukur, dia mampu melewatinya. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan di dalam Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh, kuat, dan mampu bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal.
Tidak ada satu hal pun yang menjadi pengharapan kita yang dapat kita andalkan di muka bumi ini. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita sebagai umatnya, yaitu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Dia, maka Dia tidak sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi Dia akan memberikan kita kasih-Nya, kuasa-Nya yang besar untuk memampukan kita melewati segala perkara. Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu nanti baca dalam Roma pasal 5 ayat 5. Saya menarik kita, mari coba melihat Roma 8 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 24 sampai 28 berkata begini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Perhatikan ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, justru ketika kita sedang dalam kelemahan, ada satu pribadi yang menolong kita, yaitu namanya Roh itu. Perhatikan ayat 26 berkata, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bukankah terkadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, di mana ada satu keadaan kita datang kepada Tuhan, dan kita tidak dapat lagi mengungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa lagi mengungkapkan. Kenapa? Karena begitu berat apa yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, kita harus bersyukur, karena kita memiliki Roh yang menolong kita, membantu kita untuk menaikkan doa kepada Bapa, dan tentu Bapa mendengar doa-doa kita. Perhatikan ayat selanjutnya, ayatnya yang loncat ke ayatnya yang 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada kemenangan bagi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kita sudah temui dalam pembacaan kita tadi. Dia, Roh membantu kita, bahkan lebih daripada itu. Ada kemenangan yang disediakan bagi orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan perhatikan ayat selanjutnya, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita harapan kosong. Sebaliknya, pengharapan itu yang akan mengisi kekosongan hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap melihat kebaikan kasih Allah dan berjalan dalam kehendak-Nya sekalipun di tengah ketidakpastian. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 menjadi kunci bagi kita untuk menjadi orang percaya yang menyadari bahwa orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah, tentu dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan perhatikan dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata,
Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Orang yang memiliki pengharapan, dia berjalan di dalam kehendak Tuhan, selalu mau bertanya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok nanti, tapi kita harus percaya, ketika kita melibatkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus tetap bersyukur di tengah ketidakpastian? Hal yang kedua adalah karena kita memiliki penolong yang setia. Perhatikan ayat 12 yang menjadi nats kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Perhatikan. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada hal yang menarik dalam ayat ini, Bapak Ibu. Ada frase yang berkata begini, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam terjemahan lain dipakai kata begini, saya akan kembali bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, kata lagi adalah sesuatu yang diulang atau sesuatu yang dilakukan kembali. Artinya bahwa pemazmur adalah orang yang mau bersyukur, orang yang suka bersyukur. Dan kalau kita melihat dari kata lagi ini, ada pengalaman-pengalaman yang telah pemazmur lewati, dan di tengah dia menghadapi hal-hal itu, dia tetap menjadi orang yang tetap bersyukur. Dan di tengah dia diperhadapkan dengan kasus saat ini, khususnya dalam Mazmur 42, maka kembali lagi pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur sadar bahwa dialah penolong yang setia. Kenapa? Kalau dia telah menolong kita dari hal-hal yang pernah kita jalani, pengalaman-pengalaman yang kita lewati, di mana ada hal-hal yang sukar yang kita hadapi, tetapi kita boleh ditolong oleh Tuhan, kita boleh lewati. Saya percaya hari ini juga pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menganugerahkan kuasa-Nya sehingga kita mampu melewati apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sebab kenapa? Dia adalah penolong kita yang setia. Ada satu lagu yang sangat memberkati, yang menjadi lagu populer, yang liriknya berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan Dia, ketika kita mencari Dia, maka tangannya akan memegang hidup kita. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas menolong kita. Bahkan terkadang ada masanya, ada waktunya. Tetapi Tuhan kita, Dia penolong yang setia. Dia adalah seorang yang tanpa batas. Kita seorang yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kita harus menyadari, kita harus mencari seorang penolong yang setia. Dan penolong setia itu dia tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Mazmur 121 ayat 1-8 berkata begini. Nyanyian Syara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Lagi-lagi pemazmur mengungkapkan bahwa dia mencari pertolongan. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Dia tarik sebuah keputusan yang luar biasa. Pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita terus menjadi orang percaya yang tetap mengucap syukur karena kita sadar kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita memiliki penolong yang setia. Yesus penolong yang sejati, tidak pernah terlambat menolong. Dan dia selalu tepat pada waktunya. Ada satu kisah dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu semua baca. Saya tidak membacakan kepada Bapak Ibu semua. Tapi intinya ada satu keluarga. Dalam keluarga itu ada 3 orang yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Dalam keluarga ini terjadi sebuah keadaan yang tidak diinginkan. Di mana seorang dari anggota keluarga ini yang namanya Lazarus, dia mengalami sakit. Dan ketika Lazarus sakit, Bapak Ibu, Maria dan Marta menyampaikan pesan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Yesus sengaja menunda untuk menjenguk Lazarus. Dan yang terjadi adalah Lazarus meninggal. Dan Yesus justru datang pada saat Lazarus meninggal. Dan kita dapati dalam kebenaran firman Tuhan, Maria dan Marta datang kepada Yesus dengan kata-kata yang sama. Seandainya engkau ada saat itu, maka dia tidak akan meninggal. Bapak Ibu, apa yang saya mau bagikan kepada kita? Mungkin bagi kita sebagai manusia, pemandangan hitungan kita manusia, kelihatannya sepertinya Tuhan terlambat. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa harus terjadi demikian? Kenapa Yesus harus menunda? Tujuannya adalah kita baca dapati di sana bahwa Yesus mengatakan sendiri supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang-orang belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Supaya orang-orang belajar berkata, I'm nothing tanpa Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita sendiri kadang yang mengukur waktunya, menghitung harinya. Sepertinya Tuhan terlambat dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bagikan bahwa Tuhan selalu punya cara, waktu yang tepat, yang terbaik bagi kita. Kita mungkin memiliki waktu yang kita anggap yang terbaik bagi kita, tetapi sesungguhnya Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang paling terbaik dan waktu dan cara yang tepat untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang percaya yang menyadari bahwa kita memiliki penolong yang setia, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan punya waktu yang lebih tepat dan cara yang terbaik untuk menolong Lazarus, meskipun dalam pandangan manusia terlambat, saya percaya juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan punya waktu yang lebih tepat dan cara terbaik untuk menolong kita di tengah ketidakpastian. Yesaya 41 ayat 13 berkata begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apapun kenyataan hidup yang akan kita hadapi besok, sebagai orang percaya,
Kita harus menjalaninya dengan iman, percaya kepada Allah, pemilik masa depan kita. Bahwa dialah pengharapan kita. Dialah penolong kita yang setia. Sebab dia adalah Allah yang hidup dan di dalam dia ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk semakin menjadi orang-orang percaya yang mampu bersyukur di tengah ketidakpastian. Tuhan kita adalah penolong yang ajaib. Dia setia terhadap kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mari bersama kita angkat pujian. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami semua. Engkau Allah yang tahu keberadaan hidup kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kami tahu setiap kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan yang ada dalam hidup kami telah diangkat oleh Tuhan, digantikan dengan kemenangan daripada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mampu bersyukur di tengah ketidakpastian. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh kembali diingatkan kepada kami. Kami kembali dibangkitkan roh kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, untuk terus percaya bahwa Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di GPD Hebron. Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan kemanapun mereka pergi dan berada, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat manusia, segala intimidasi kuasa gelap, bahkan segala virus apapun, COVID-19, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kasih Tuhan membungkus mereka, dan Tuhan berkati juga setiap pekerjaan, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu
menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian buat hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa. Hamba-Mu menyerahkan mereka di dalam mereka menjalani aktivitas sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan pegang tangan mereka, tuntun langkah kaki mereka Bapa. Bahkan kemanapun mereka pergi dan berada, kemenangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terpujilah namamu Bapa. Berkati gembala sidang, berkati keluarga gembala, berkati seluruh anggota jemaat GPD Hebron. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran dan pemeliharaan yang kuat dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita didapati menjadi jemaat Tuhan yang setia, masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya berkat Tuhan menjadi bagian buat kita. Jangan takut, jangan bimbang. Mari melangkah terus dan tetap percaya dan tetap bersyukur di tengah ketidakpastian. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.